menurut Abang relevan tak Bang ketika caleg punya berpikiran seperti ini? Ketika dia mengasih uang, duduk, dan dia tak peduli lagi terhadap daerah tersebut. Ya itu kausalitasnya begitu sebenarnya. Nah, gitu. Artinya dia mengukur masyarakat dengan uang. Tidak pun dikasih aspirasi, masyarakat boleh saja ngomel. Tapi dia udah tahu ukuran masyarakat di wilayah tersebut. Ya, 5 tahun lagi jumlah mungkin bisa lebih besar dari yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita berdiskusi dan mendapatkan salah satu tamu spesial. Mengingat kita akan mengadakan pesta demokrasi ke depan. Alhamdulillah hari ini saya selalu biasa memanggilnya Bang Tamimi. Siap. Dan Bang Tamimi ini mantan lah Bang ya. Mantan Bawaslu Kabupaten Indragiri. Itu sudah berapa tahun Bang? 5 tahun. 5 tahun Bang ya. Periode 2018-2023. Oh lama tuh. Ya. Jadi saya merasa narasumber berkompeten lah kalau kita berbicara tentang fungsi pengawasan terhadap baik itu pilkades, baik itu pileg, pilgub, bahkan pilpres. Ini kita di sini Bang lebih kepada menceritakan pengalaman lah. Siap. Pengalaman dan sebagainya. Izin Bang, terima kasih Bang. Kita lanjutkan. Terima kasih banyak. Rasa bahagia dan bangga juga malam ini telah diundang di sini berbagi apa yang dipahami, apa yang telah dilewati. Semoga bermanfaat kita. Amin. Ya. Begini Bang, kita sepengalaman Abang lah mengenai di fungsi pengawasan. Kita mungkin saya lebih ingin terkait pesta demokrasi ini dari tingkat desa. Desa. Berarti demokrasi dalam konteks global ya? Ya, kita gini. Sepengalaman Abang untuk pilkades ini, rintangan jadi pengawasan itu apa? Iya. Oke. Untuk pemilihan kepala desa itu pertama kan kita bicara dalam tataran konseptual dulu ya, dalam tataran konseptual. Jadi konsekuensi Indonesia itu menganut sistem demokrasi, maka menitik beratkan hak daulat itu pada rakyat. Betul. Jadi rakyat itu punya posisi ikut serta dalam menentukan siapa pemimpin atau wakil mereka. Dan ini dilindungi oleh konstitusi. Betul. Ya, masuk bagian dari hak asasi manusia, hak pilih, menjadi hak pilih. Itu dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Betul. Kemudian terjemahan dari itu terhadap hak pilih, maka di situ ada varian pemilihan kepala desa, ada pemilu, ada pemilihan kepala daerah. Masing-masing ini undang-undangnya beda-beda. Nah, beda-beda. Berarti kalau bawa fungsi pengawasan ini tetap mengikut dari aturan-aturan yang tertentu lah. Iya, sesuai dengan amanat undang-undang masing-masing. Kalau desa kan undang-undang 6 tahun 2014. Nanti turunan ke bawah diatur oleh peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian secara teknis nanti diatur lagi dengan Perda dan peraturan bupati. Itu misalnya. Begini Bang, oke lah kalau secara aturan dan sebagainya. Yang selama ini pernah nggak terjadi adanya sengketa pilkades dan sebagainya? Itu seperti apa penanganan dari sebagai fungsi pengawasan lah? Iya. Kalau kita telusuri dalam Undang-Undang Desa termasuk Perda dan Perbup itu kan ada jenis pelanggaran, ada jenis sengketa. Pelanggaran ada pelanggaran administrasi, kemudian ada pelanggaran pidana. Tapi pelanggaran pidana ini tidak menjadi kewenangan tim pengawas pilkades. Berarti dia hanya sifatnya melaporkan, melimpahkan seandainya ada. Bisa ke pihak kepolisian. Oh gitu ya. Gitu. Tapi apakah memang peraturan tentang pilkades ini yang termasuk kategori undang-undang khusus, pengaturan khusus atau lex spesialis itu juga menjadi ranah kewenangan polisi nanti untuk menindak? Ini belum tahu. Saya kira mungkin kalau masuk ranah pidana umum barangkali mungkin. Berarti seandainya ada permasalahan yang masuk dari kategori pidana. Atau hal yang lain dianggap yang jelas melanggar. Bukan panitia
pengawas pilkades yang menangani, yang berhak menangani. Betul. Tapi kalau jenis pelanggaran administrasi ini baru tim pengawas pilkades. Jadi tim pengawas pilkades itu punya kewenangan mengawasi atau menyelesaikan pelanggaran administrasi. Kemudian sengketa, jenis sengketa. Sengketa ini ada sengketa proses, ada sengketa hasil. Itu. Nah, kalau terkait persoalan selama ini untuk pilkades, pertama yang saya lihat lemahnya pemahaman penyelenggara. Berarti panitia yang di desa ya? Desa, panitia dari kabupaten sampai ke desa, termasuk juga di pengawas kabupaten sampai pengawas kecamatan. Lemahnya pemahaman terhadap pengaturan. Nah, ketika terjadi persoalan, kadang mereka gagap untuk menjawab, sehingga hak masyarakat ketika mereka merasa dirugikan, mereka komplain, itu kadang-kadang habis oleh waktu. Nah, begitu. Namun di sisi lain, masyarakat juga lemah dalam memahami aturan main tentang Perda Perbuk Pilkades ini. Misal, ketika hari H baru mereka komplain, ya, kalau banyak warga tidak masuk ke dalam menjadi hak pilih. Nah, seharusnya kan masyarakat mengawasi, peserta pilkades juga mengawasi. Tapi izin apa? Bukannya panitianya sebelum melakukan pilkades kan ada pendataan bagi masyarakat, bahwasanya ini masuk DPT atau tidak? Iya. Saya meragukan, ada beberapa desa yang saya teliti, ya, yang saya cari informasi, itu pemutakhiran data pemilihan pilkades itu dilaksanakan tidak sesuai dengan Perda dan Perbuk. Saya kira DPR harus mengevaluasi terkait dengan penerapan ini. Ya. Jadi kalau kita lihat sumber data pemilih pilkades itu kan dalam Perda dan Perbuk itu dijelaskan dari hasil pemilu terakhir. Kemudian nanti data hasil pemilu terakhir itu digabungkan ke data capil. Setiap desa yang ada pilkades sinkronisasi. Itulah menjadi data mentah yang diturunkan ke panitia pilkades desa. Nanti panitia pilkades desa melakukan pencocokan dan penelitian. Kalau istilah dalam Perda itu pentarleh, petugas pentarleh, ya, pemutakhiran data pemilih. Jadi keliling setiap warga. Nah, hari ini ada beberapa desa, ya, yang saya ketahui, mereka itu tidak menggunakan sistem kerja seperti itu. Malah mereka menggunakan data atau DPT pemilu. Nah, artinya ini tak sesuai dengan dengan Perda. Jadi biasanya kalau ketika ada merasa masyarakat dirugikan karena ini sudah masuk pesta demokrasi, itu tak ada solusi, ya? Iya. Dalam Perda itu jelas. Daftar pemilih DPT yang sudah ditetapkan tidak bisa dirubah, terkunci di situ. Artinya ketika masyarakat, misal contoh lah, ketika masyarakat punya KTP, lahir di situ, kampungnya di situ, tapi dia tak masuk DPT, jadi tak punya hak pilih. Tidak punya hak pilih, habis. Jadi makanya kalau tidak salah pilkades tahun 2021 dulu, saya tidak masuk dalam panitia, tapi saya diundang di DPR. DPR kan waktu itu kan komplain kepada panitia pilkades dari dinas sekabupaten lah. Ya. Jadi kenapa masyarakat yang tidak bisa yang tak masuk dalam daftar pemilih itu tidak bisa masuk ke dalam DPT? Ya. Itu. Jadi DPR marah pada panitia waktu itu. Maka saya sampaikan bahwasanya Perda yang dibuat oleh DPR itu telah mengunci peluang panitia untuk memasukkan. Seharusnya ada daftar pemilih tetap tambahan. Nah, bukannya gini, Bang. Ini gini lah. Perda itu kan disahkan DPR nih. Kenapa artinya DPR juga tidak ngeh terkait permasalahan ini? Kan sudah disahkan nih. Adanya celah permasalahan ketika seperti ini. Nah, ketika di penyelenggaranya masuk, ketika di lapangannya seperti ini, ada masalah. Artinya lengah juga DPR nih. Kalau saya berharap memang setiap agenda pemerintahan itu kan pilkades kan agenda pemerintahan, mengeksekusi pelaksanaan Perda. Jadi DPR itu harus ikut serta dalam mengawasi sejauh mana kira-kira penerapan yang dilaksanakan oleh panitia atau penyelenggara. Betul. Itu harus dilihat.
Jadi dalam konteks ini mereka juga harus ikut serta memastikan penerapan Perda Pilkades itu bagian dari memastikan hak masyarakat. Itu. Jadi dalam perjanjian internasional itu hak asasi manusia itu dalam pemilu itu menjadi hak pilih itu hak universal, tak bisa diganggu gugat. Seandainya ada pengaturan secara teknis yang membatasi, maka pengaturan secara teknis, aturan teknis itu harus menyesuaikan dengan hak-hak universal itu. Artinya Perda itu juga nggak kuat, Bang. Iya. Kalau kita kembalikan hak pilih masyarakat, nah hak pilih masyarakat itu kan terkunci pada identitas mereka. Iya. Nah, karena merasa DPT-nya tidak masuk, tapi dia mempunyai identitas. Ya. Dalam arti terlepas konteksnya sudah, ini kan sering juga terjadi. Ada warga yang tinggalnya lama, ada warga yang tinggal yang baru. Nah, kita kan hari ini ketika ada merasa warga yang tinggal lama kok aku tidak punya dapat di daftar Pilkades pemilih. itu, yang tidak punya KTP, kalau dia udah berdomisili 6 bulan bisa meminta keterangan RT. Itu. Jadi misal di Kecamatan Pelangiran misalnya, di wilayah PT. Di situ setelah dicek ada sekitar 300-an warga yang hak pilihnya itu hilang. Wow. Hilang. Ini warga yang hanya punya KTP. Saya menduga mungkin hampir lebih separuh, bisa sampai separuh warga yang berdomisili lebih dari 6 bulan yang bisa memilih tidak bisa memilih. Nah, begini Bang, ini sedikit menarik. Artinya gini lah, ada nggak dugaan bahwasanya yang mendata ini apakah perangkat yang jadi panitia, ini kan perangkat desa misal, yang jadi panitianya juga yang untuk ditugaskan mendata, atau data tersebut memang diambil dari data pemerintah desa. Ini mohon maaf kalau kita bicara tentang adanya surat suara, adanya masyarakat tidak mendapatkan hak pilih, ada enggak kecenderungan bahwasanya dusun A atau dusun B, kelompok A atau kelompok B ini tak milih aku nih. Ketika bicara kades karena dia incumbent, merasa ini melenceng nih. Ada enggak dugaan seperti itu? Kalau panitia tidak netral, itu kan ruang yang sangat potensial untuk dilakukan itu sebenarnya. Ya, itu saya berani mengatakan. Kita boleh menduga kan, Bang. Makanya memang kita mengharapkan keaktifan dan kecerdasan masyarakat termasuk calon. Istilahnya kan mereka ini kan kalau ketika ingin mencalon itu terfokus mempengaruhi masyarakat, tapi lupa kalau masyarakat itu hanya bisa milih kalau nama masuk dalam DPT. Oke. Gitu. Jadi terkait dengan kasus 2011 tadi, misalnya ketika dengar pendapat di DPR, jadi saya kasih solusi waktu itu. Ketika norma hukum membatasi DPT yang sudah ditetapkan tidak bisa dirubah, maka masyarakat tentu tak bisa memilih, ya kan? Solusinya bagaimana? Saya bilang tidak mungkin kita merubah Perda dan Perbup. Sementara Pilkades mungkin sekitar 2 bulan lagi. Surat suara belum dicetak. Jadi maka saya kasih usulan waktu itu ditinjau ulang aja jadwal penetapan DPT itu dengan alasan hak yang belum masuk. Jadi cukup merubah jadwal. Jadi jadwal Pilkades itu kan kebijakan panitia. Tapi kan Pilkades serentak itu kan Bang selain ditentukan oleh panitia kabupaten kan Mendagri juga. Ya, secara teknis di bawah Mendagri tidak mengatur jadwal detailnya itu. Ya, dari gelombang itu kan gelombang Pilkades itu memang diatur oleh panitia. Ya, Perda masing-masing daerah masing-masing. Sesuai dengan periodisasi. Tadi kan kita lebih saya mendengar penjelasan dari Abang kan ada waktu sebulan atau 2 bulan. Kenapa tidak mengeluarkan salah satu solusi untuk menyelamatkan hak pilih itu dengan peraturan bupati? Ya, saya kira cukup saja jadwal pelaksanaan Pilkades itu dirubah oleh panitia. Berarti mengclear dulu permasalahan supaya terselamatkan semua hak pilih. Seharusnya kan ada revisi lah. DPT yang ditetapkan itu ditinjau ulang ya, tidak masalah itu. Artinya kan itu kan persoalan yang penting kata kunci kan kesepakatan untuk menyamarkan hak. Betul. Hak pilih ini kan pertama saya bilang tadi kata kuncinya hak pilih ada hak universal, tidak bisa ditawar oleh alasan apapun. Maka
aturan teknis harus menyesuaikan, harus mengakomodir hak masyarakat. Ini Pilkades nih, kalau seandainya tidak ada akomodir, bisa memancing konflik gitu. Betul. Ini kan juga menjadi masalah tuh Bang, Iya. yang sering terjadi kan di lapangan. Timbulnya gejolak itu kan akan masalah hak pilih dan sebagainya. Ya oke lah kalau untuk masalah secara administrasi dan sebagainya. Saya lebih gini Bang, kalau terkait kan fungsi pengawasan bukan hanya mengawas dan sebagainya, tapi mensosialisasikan tentang kriteria calon des lah, karena kita seperti apa melik tak bahwasanya masyarakat ini bahwasanya potensi setiap calon kades itu seperti ini, seharusnya seperti ini. Kita kan lumrah nih, mohon maaf, politik uang nih kan menjadi buruknya, baik itu tentang makna dari demokrasi, baik itu tentang silaturahmi juga bisa memecah belah gara-gara uang. Hari ini sampai selama ini fungsi pengawasan Abang untuk mencerdaskan masyarakat itu tantangan berat nggak Bang? Iya. Hari ini kan memang apatisme masyarakat terhadap kekuasaan itu tinggi. Ketika kekuasaan itu mau dibentuk, maka mereka memandang bahwasanya kekuasaan itu, bela citra dan kebijakan itu hanya untuk penguasa. Nah, makanya indikator ini kan lambannya perubahan, lemahnya terpilih itu kurang aspiratif misalnya. Iya betul. Kondisi mereka pun tidak berubah. Jadi mereka memandang itu sebuah keuntungan untuk para calon, dan mereka belum tentu mendapatkan apa-apa. Jadi ketika ada apa-apa, lebih real mereka dapatkan saat ini juga gitu. Iya. Itu memang ya terlepas dari larangan. Sebenarnya kan ruh demokrasinya itu kan ingin melahirkan pemimpin yang berkualitas, punya kualitas, mempunyai bukan hanya popularitas. Mungkin kita sedikit bergeser Bang, ada enggak perbedaan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemilih pilkades dengan caleg lah? Caleg. Kalau caleg. Ya. Kalau saat ini memang untuk pilkades perilaku politik uang juga hampir mempengaruhi merata masuk. Ya, masuk. Kita lihat kontestasi pilkades itu kan turunnya elit-elit politik yang membacking. Ya betul. Kemudian di backing oleh toke-toke. Betul, karena ada kepentingan. Iya. Kalau pilpres kan cukong-cukong gitu kan, korporasi. Nah, kalau pilkades ini toke-toke. Iya. Nah itu. Jadi kalau kita tanya berapa habis? Kami habis 60 juta untuk ngopi aja tuh. Nah gitu. Aduh. Ada yang kalah ratusan juta habis, ratusan juta habis gitu. Nah artinya mereka ngasih gitu. Ini persoalan yang sangat real. Jadi hari ini memang kontestasi pilkades itu juga sudah semakin kotor gitu. Kita berharap memang pemilihan kepala desa ini lebih penguatan kultur masyarakat lokal, yaitu kultur malu. Malu menerima sogok, etika, moral, berkompetisi sesama warga, harusnya fair gitu. Nah, kok bisa main uang atau barang. Iya betul. Nah, jadi fungsi hukum adat di dalam masyarakat, dalam jiwa masyarakat itu tidak tertanam gitu. Jadi saya kira memang agak rusak demokrasi di desa kalau seperti ini. Memang kalau kita lebih apa Bang, lebih mendalam, pilkades ini kan masuk semua kepentingan, baik itu kepentingan pilkada, baik itu kepentingan pileg. Karena benar kata Abang, masuk elit politik ya, baik membacking. Biasanya kan mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, elit politik juga ikut bermain. Terlepas dari itu semua Bang, kalau kita mengkerucut dampak bagi elit politik lah, baik itu tingkat kabupaten dan provinsi, dampak bagi mereka terhadap kades yang mereka pilih ini apa Bang? Ya rata-rata kan memang membacking itu kan memang menjadikan basis itu, menjadikan basis. Ya, memang efektif. Rata-rata kalau memang dimodali misalnya, ternyata naik, memang efektif. Ya rata-rata kan memang kepala desa itu hari ini raja kecil di daerah desa yang punya fungsi yang ada kekuasaan dan pendistribusian di situ. Nah, semua masyarakat ada juga ya secara umum masih mendengarkan kepala desa sebenarnya. Berarti
Pengaruh Bang ya. berpengaruh sebenarnya. Kalau Abang melihat kembali dengan ke depan nih, karena kita sebentar lagi kan melakukan pesta demokrasi pileg, baik itu tingkat kabupaten, provinsi dan sebagainya. Adakah pengaruh terhadap kaum milenial nih Bang? Pada kalau kita melihat milenial itu, umur milenial itu pada tahun 2019 kemarin kan umurnya milenial, pemilih pemula. Ya, pada tahun 2024 ini pasti tingkat kesadaran dan pola pikir mereka juga berubah. Karena mereka udah kuliah, mungkin udah aktif di beberapa organisasi. Itu sangat berpengaruh nggak terhadap masyarakat? Karena kita belajar dari saya, pengalaman organisasi, saya bisa mempengaruhi orang tua saya Bang. Kalau itu tak bagus lah, itu tak, karena melihat dari sudut pandang kita sebagai yang telah berorganisasi, ikut ke sana kemari dan sebagainya. Di 2024 nanti kuat nggak pengaruh kaum milenial Bang? Jadi kalau kita lihat pemilih milenial itu kan lebih dari separuh itu sebenarnya. Secara umum kan kalau teori menjelaskan kategorisasi milenial itu kan dari usia 17-an sampai 40 itu bisa kategori milenial gitu kan. Tapi lah 30 saja itu juga masih milenial. Udah hampir separuh itu. Tapi terkait dengan ambil tahuan mereka terhadap proses demokrasi ini, hari ini masih dalam tanda tanya juga itu. Berarti belum ada lah penelitian terhadap kaum milenial ini terhadap pesta demokrasi ini, meskipun secara data mereka lebih dominan pendataan, tapi terkait yang bisa mempengaruhi masyarakat itu belum ada data pasti Bang ya. Artinya pemilih milenial hari ini posisinya pasif gitu. Posisi pasif. Kita berharap memang fungsi kaum milenial itu mereka aktif dalam proses tahapan pemilu dalam upaya mendewasakan demokrasi. Misal mereka mengisi ruang edukasi politik untuk membantu menyeleksi pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas. Seperti betul. Apa? Karena generasi milenial ini adalah orang yang memiliki kesempatan pendidikan terlama di antara kelompok masyarakat lainnya. Jadi artinya pemahaman mereka tentu lebih ketimbang kelompok masyarakat lainnya. Jadi disinilah ruang strategis mereka untuk melakukan edukasi ke masyarakat terkait dengan bagaimana meningkat tensi seleksi kualitas kepemimpinan ke depan. Nah gitu. Hari ini kan masyarakat kita, mereka menjadikan indikator memilih pemimpin itu kan hanya persoalan kaya dan populer. Ya betul. Nah, lalu milenial saya kira harus turun tangan mengkampanyekan betapa pentingnya jiwa leadership nih, kepemimpinan, social skill seorang calon pemimpin, sehingga ketika mereka naik nanti punya tawaran gitu. Jadi memimpin berbasis pengetahuan dan pengalaman. Nah begitu. Betul. Nah hari ini kalaulah populer atau uang menjadi tolok ukur, maka nanti orang bodoh pun berpeluang memimpin ratusan atau ribuan orang baik kan gitu. Betul. Itu tidak jelas. Pemimpin yang berkualitas itu tergantung dari pemilih yang berkualitas. Hasilnya juga diharapkan lebih baik. Jadi kalau kita lihat pemimpin atau wakil dengan masyarakat itu kan ibarat teori cermin ya. Pemimpin masyarakat, siapa pemimpin, itulah gambaran kualitas masyarakatnya. Betul. Kualitas masyarakat itulah gambaran kualitas pemimpin yang lahir. Berarti sama kita mencerminkan diri, melihat wajah kita. Melihat wajah kita. Jadi makanya kita harus mencari yang terbaik itu, berusaha mencari yang terbaik. Oke, itu dari aspek kualitas pemimpin dan kualitas yang memilih. Selama Abang menduduki Panwas di kabupaten, yang sering dilanggar caleg itu apa aja Bang? Yang sering dilanggar lah. Kalau politik uang itu kan udah lumrah secara umum, tetapi memang tetap kita mensosialisasi bahwa itu tidak dibenarkan. Karena memang politik uang ini kan banyak modus atau pendekatan pelaku yang memang kadang-kadang daya norma agak sedikit tumpul. Nah, jadi ketika ada laporan masuk kan bukan hanya perbuatan tapi memenuhi unsur atau tidak itu. Nah, kadang-kadang gini, di dalam pasal 523 misal Undang-Undang 7 tahun 2017 ya.
dari ayat 1 sampai 3 itu. Setiap pelaksana, peserta atau petugas kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya di masa kampanye, di hari H gitu ya, atau masa tenang, itu dikenakan penjara bla 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 gitu. Nah, itu kan peserta, pelaksana atau juru bicara. Siapakah peserta, pelaksana atau juru kampanye ini? Orang yang di SK-kan partai politik terdaftar di KPU. Kalau ada salah satu masyarakat yang tidak masuk unsur peserta, masyarakat biasa yang ngasih, nah itu agak kesulitan. Misal taruhlah ngasih sesuatu tapi tanpa embel-embel, tapi yang dikasih itu tahu. Berarti tak ada, dalam arti gini lah, mengasih uang, tapi tidak ada bentuk pengajakan joblos atau bukti stiker atau bukti seperti apa. Maksudnya seperti itu, Bang? Iya. Berarti itu susah juga. Agak sulit kadang-kadang menemukan unsur. Tapi kan memang di teknik penyidikan. Kemudian memang kadang-kadang rata-rata masyarakat juga enggan untuk melaporkan. Sebenarnya di dalam pemilu ini, kalau ketika ada mungkin masyarakat dan lain sebagainya yang berhak melapor itu, oke lah, kita tahu masyarakat. Panwas sendiri ketika menemukan itu bisa bertindak secara langsung enggak tanpa laporan, Bang? Bisa. Ya, ada 2 pintu masuk. Yang pertama temuan. Temuan itu dari pengawas. Kemudian ada laporan. Laporan ini masyarakat yang memiliki hak pilih. Kemudian pemantau pemilu, kemudian peserta pemilu. 3 unsur. Lama ini, Bang, misal adanya temuan. Ini kan tidak semua caleg itu mengerti aturan, Bang. Ini mohon maaf bukan merendahkan caleg lah. Misal adanya satu terindikasi lah salah satu caleg dan ditemukan oleh Panwas, apakah itu menegur atau ditindak langsung? Dikasih teguran dulu atau ditindak langsung bahwasanya ini salah dan sebagainya? Kalau memang temuan ada perbuatan, maka langsung tanpa ibaratnya memberitahu bahwasanya proses edukasi pencegahan itu dilakukan sebenarnya belum terjadi perbuatan gitu. Apalagi ini pidana pemilu kan. Nah, gitu. Maka tetap diproses itu. Tapi kan jarang kita ketemu langsung. Makanya pengawas pemilu itu sering mendapatkan informasi informasi sampah itu. Pak, di sana ada orang bagi-bagi gitu. Sampai ke lapangan tidak ada apa-apa. Atau sampai ke lapangan kita tahu nih orang yang bagi-bagi, tapi masyarakat bungkam. Sulit juga ya, Bang. Iya, kita membutuhkan informasi kan. Nah, kadang-kadang mereka itu tak mau menjadi saksi. Betul. Memang itu salah satu kendala ya, Bang. Memang dalam fungsi pengawasan ini juga masyarakat juga ikut andil. Ikut andil bahwasanya ini yang benar dan ini yang salah. Selama Abang memimpin seberapa, kan sesuai dengan undang-undang ASN itu kan tidak boleh ikut berpolitik. Seberapa netral sih menurut versi Abang ASN itu setiap pilkada atau pileg itu? Iya, kalau persoalan presentasi yang terlibat itu memang agak relatif. Yang jelas posisi ASN, terutama lurah, camat, ini kan posisi sentral yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, yang sangat dicari-cari oleh elit-elit tertentu. Itu jelas. Jadi selama ini kan memang dikemas secara rapi, tidak nampak di permukaan gitu. Tapi sungguhnya juga dimanfaatkan untuk memobilisasi gitu. Jadi kita berharap memang ASN ini juga harus berpartisipasi melahirkan kompetisi yang fair. Ketika fungsi mereka itu adalah fungsi aparatur negara, bertindak secara administratif, seharusnya untuk kepentingan semua orang, maka tidak boleh untuk seseorang atau sekelompok orang gitu. Jadi maka ketika aturan itu dilanggar, maka pasti ada hak-hak orang lain atau keadilan pemilu bagi yang lain itu terusik. ASN dilarang ikut ikut berpolitik, tapi mengenai jabatan dan karir mereka itu ditentukan politik. Ya, itu kan kedewasaan dalam berdemokrasi sesungguhnya. Kedewasaan dalam berdemokrasi artinya memang
ada diatur oleh hukum, kan tidak boleh. Tapi kan lebih tinggi dari hukum itu kan etika gitu. Iya, Etika ini kan muaranya malu gitu Iya. nanti kan. Jadi hendaknya memang bagi peserta itu tidak boleh menghalalkan segala cara itu sesungguhnya itu. Jadi ketika koridor itu dilewati maka mekanisme demokrasi yang seharusnya duduk kultur demokrasi itu bisa rusak itu. Nah, pemanfaatan itu. Jadi kan memang ASN ini apalagi memang disumpah, kemudian ada banyak peraturan, setidaknya ada 6 itu yang mengatur apa itu Undang-Undang 5 tahun 2014, kemudian ada PP 94 2021, ada PP 42 2004, belum lagi surat edaran Menpan RB. Nah, itu banyak itu himbauan yang terkait dengan agar supaya mereka itu tetap menjaga netralitas gitu. Dan sanksinya juga jelas gitu. Pernah ada sanksi pemecatan apa? Kalau terlalu vulgar ASN itu menjual lah atau mengkampanyekan atau mengajak bahwasanya ini untuk mengajak masyarakat untuk memilih si A si B. Kalau dugaan pelanggaran netralitas ASN itu masuk kategori pelanggaran terhadap undang-undang lain, bukan masuk pelanggaran pemilu sebenarnya. Kecuali memang ini terjadi di masa kampanye ya. Masa kampanye, misal mereka dilibatkan, misal pasal 280 itu setiap pelaksana peserta kampanye atau juru kampanye yang melibatkan kepala desa kan, ini kan bisa pidana. Kemudian ada lagi kalau tidak salah pasal 492, setiap kepala desa, ASN ya yang melakukan perbuatan menguntungkan atau merugikan di masa kampanye, ini bisa dikenakan pidana gitu. Jadi kalau di masa kampanye ada jenis perbuatan masuk dalam kategori salah satu pasal yang memenuhi unsur, maka mereka bisa dikenakan pidana sekaligus netralitas ASN. Jadi kalau pidana ini penanganannya di Bawaslu pintu masuk, kemudian nanti sentra Gakumdu kan nanti ke peradilan ya. Peradilan umum. Nah, nanti bagian dari dugaan pelanggaran netralitas ASN itu nanti kita rekomendasikan ke KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Berarti kembali ke rumah mereka lah, atau mereka. Ibaratnya istilahnya ini ada temuan kesalahan anaknya. Jadi sanksinya di situ. Iya, kembalikan ke untuk bahwasanya ini masuk kategori menurut penilaian dari Panwas bahwasanya ini telah masuk kategori kesalahan dan sebagainya. Silahkan dibina atau ada mekanisme di KSN. Iya. Seperti saat ini misal ada misal ASN yang melakukan perbuatan tidak netral gitu. Karena belum masuk masa kampanye. Maka belum bisa kita katakan pelanggaran pemilu. Tapi masuk kategori dugaan pelanggaran netralitas ASN, undang-undang lain selain pemilu. Maka setiap laporan masuk atau temuan setelah kajian awal itu kita teruskan ke lembaga terkait. Berarti gini. Itu bisa masuk ketika ASN itu terlibat di saat telah terbukanya masa kampanye. Berarti kalau masuk masa kampanye baru ada kemungkinan masuk kategori pelanggaran pemilu. Berarti kalau ada ASN yang melakukan itu sebelum masa kampanye itu bisa itu netralitas saja. Berarti aturannya ke netralitas, tidak aturan pemilu belum bisa diterapkan, belum aktif untuk mereka. Kalau udah masuk masa kampanye bisa 2 kena. Kalau masa kampanye dua-duanya kena. Bisa 2 kena. Berat juga ASN Bang. Pengalaman tentang hal yang seperti ini, kenapa kita sering sekali, karena ini pesta demokrasi ini kan meskipun secara pemilihannya itu 5 tahun sekali, namun di dalam 5 tahun itu kan ada fase-fase Bang. Ada pemilihan pilkades, ada pemilihan pilkada sampai pemilihan pilpres, itu kan tidak langsung sekaligus 5 tahun sekali. Makanya edukasi kita terhadap masyarakat bahwanya pentingnya pengetahuan tentang aturan-aturan main. Ya, saya melihat Bang Tamimi cukup pengalaman di bidang itu, karena ini bicara konteks pileg, pilkades. Karena kita ini kan pilkadanya berbarengan Bang. Inhil ini kan udah berapa tahun Bang? Pilkadanya itu selalu berbarengan dengan Pilgubri. Tetap sama. Itu berat enggak Bang? Pilkada itu punya dinamika tersendiri. Pilkades punya dinamika tersendiri.
pileg juga punya dinamika tersendiri. Kalau pilkades ini kan ya dinamika sekampung, antar keluarga itu berhadapan. Iya, gitu iya kan. betul. Ya artinya memang tensi emosional itu kan lebih ke silaturahmi sekampung lah gitu. Ya, gitu. Jadi makanya memang aturan main itu harus betul-betul dipegang oleh panitia, karena sedikit saja tidak diterapkan secara semestinya maka mengundang ribut nanti. Iya betul. Nah termasuk juga pilkada. Pilkada ini kan ketika ada momen tahapan pilkada maka tensi emosi orang lebih lebih dominan sesungguhnya ketimbang rasionalitas itu. Iya. Karena mereka punya calon-calon yang memang fanatiknya luar biasa. Ya betul. Ya itu. basisnya itu. Karena mungkin kalau secara gejolak kan ini kan tidak gejolak kelompok yang sedikit, tapi kelompok yang besar. Saya rasa fungsi pengawasan juga cukup berat juga ya Bang. Jadi makanya memang pilkada itu agak sedikit kurang kompetisi uang gitu. Kalau dalam konteks bagi-bagi per individu ya, maka pileg yang lebih banyak karena pileg ini kan memang individu Atensi caleg. persaingannya juga persaingan kuat, mereka Pak. bukan hanya di lintas partai tapi di internal partai. Iya, Mereka betul, bersaing betul. karena proporsional terbuka tadi kan. Nah ini dah konsekuensi proporsional terbuka ini mengundang maraknya politik uang. Kalau pilkada ini kan lebih persoalan ya fanatik, ada daerahnya, ada suku dan lain sebagainya itu. Namun yang namanya politik uang dalam kategori lain gitu ya, seperti ingin mendapatkan kursi rekomendasi, itu kan soal-soal kadang-kadang memang tidak tampak oleh kita gitu. Ya, betul, jadi politik uang itu bukan hanya caleg ngasih ke masyarakat atau calon ngasih ke masyarakat, tapi setiap tahapan tuh ada jenis politik uang tersendiri gitu. Saya sedikit mengulas kembali ke pileg. Seandainya ada salah satu caleg terkait penentuan suara itu sedikit atau selisih sedikit itu terlibatnya KPU di dalam itu, misal bisa nggak Bawaslu itu menindaklanjuti? Sebenarnya kan hak pilih masyarakat yang sudah diperuntukkan untuk partai tertentu atau caleg tertentu itu tak boleh dipindah atau tak boleh ataupun dikurangi oleh siapapun. Betul. Tidak boleh. Dengan pendekatan apapun. Itu tidak boleh. Maka ketika KPU misal atau PPS PPK melakukan itu, maka ini bisa masuk kategori bukan hanya pelanggaran administrasi tapi pelanggaran pidana sungguhnya. Panwaslu juga mengawasi KPU. Mengawasi. Ya, itu salah satu tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang 7 untuk mengawasi pendistribusian logistik, kemudian pungut hitung, rekap, pergeseran surat suara. Nah itu. Jadi setiap tahapan itu pengawas tuh selalu hadir di situ, termasuk peserta pemilu juga hadir di situ. Oke, ini memang jadi ilmu yang sangat luar biasa. Pengalaman ini kan ilmu yang sangat luar biasa. Mahal sebenarnya kalau dibayar secara kuliah. SKS mahal dan sebagainya. Jadi juga jika ada teman-teman yang menonton video ini juga diharapkan menontonnya sampai selesai supaya memahami penjelasan dan sebagainya. Memang kita perlunya edukasi terhadap masyarakat, pentingnya baik itu aturan, baik itu kriteria, baik itu tentang bahayanya politik uang, dampak bagi mereka sendiri. Menurut Abang relevan tak Bang ketika caleg punya berpikiran seperti ini, ketika dia mengasih uang, duduk dan dia tak peduli lagi terhadap daerah tersebut? Ya itu kausalitasnya begitu sebenarnya. Berarti risikonya memang kayak gitu. Ya, jadi kan memang dampak politik uang itu salah satu rendahnya perhatian wakil rakyat ya kepada basis pemilih yang memang basis pemilih itu sudah mendapatkan sesuatu. Nah, gitu. Artinya dia mengukur masyarakat dengan uang. Tidak pun dikasih aspirasi. Masyarakat boleh saja ngomel. Tapi dia udah tahu ukuran masyarakat di wilayah tersebut. 5 tahun lagi akan disiapkan uang yang sama, jumlah mungkin bisa lebih besar dari yang kemarin. Grade angkanya udah mulai tinggi gitu kan. Jadi memang negara ini secara berdarah menegakkan demokrasi dan memberikan daulat kepada setiap masyarakat. Jadi kedaulatan rakyat
yang diberikan oleh negara berbentuk hak pilih membentukkan pemimpin dan wakil ini merupakan harkat dan martabat yang tidak boleh ditransaksionalkan. Nah, ini harga diri. Jadi maka masyarakat yang memang hanya memilih atas dasar uang, maka mereka sama dengan menjual harga diri yang sudah diamanatkan oleh negara gitu. Secara undang-undang lah, Bang. Iya. Secara ruh pesta demokrasi itu sendiri. Pesta demokrasi sendiri. Iya. Jadi kan makanya memang dalam teori itu demokrasi itu, praktik demokrasi dalam konteks pemilihan langsung akan mendapatkan hasil yang berkualitas ketika diterapkan sebuah negara pendidikan masyarakatnya menengah, bagus. Jadi oleh karena itu hari ini memang pendidikan masyarakat ini kan masih lemah, ekonomi masih lemah, budaya masih lemah, pengetahuan masih lemah. Jadi hari ini demokrasi itu mengharuskan adanya pemilu, maka pemilu mengharuskan adanya pendidikan politik masyarakat. Nah hari ini saya ketika melihat podcast klip bicara mengundang kemudian memberikan tema terhadap arahnya pendewasaan demokrasi, saya sangat apresiasi. Ya. Kenapa kita apresiasi? Orang hari ini kan memandang bicara persoalan demokrasi, politik, pemilu itu hal yang sangat tinggi gitu. Padahal yang sangat dekat dengan mereka. Kurang peduli misal dengan pemilu, dengan demokrasi, dengan kegiatan politik. Nah, sedikit saja jalan berlubang mereka udah protes. Ya, betul. Nah di situ. Itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari kebijakan. Kebijakan siapa? Kebijakan pemimpin atau wakil. Nah, wakil atau pemimpin dari siapa? Kan dari masyarakat. Iya, betul. Jadi makanya memang saya merindukan adanya ruang bicara, posisinya presentasinya lebih dibesarkan terhadap pendewasaan demokrasi. Betul. Sehingga nanti ada peningkatan terhadap kualitas sikap pilih masyarakat ke depan. Jadi masyarakat itu harus dicerdaskan. Sebab kalau masyarakat tidak dicerdaskan, mereka terus dibodohkan. Betul. Saya dari sebelum saya mendirikan ini, Bang, saya kan salah satu orang yang suka berbicara lah. Berbicara supaya ungkapan kita kan penyampaian aspirasi masyarakat itu kan macam-macam, Bang. Ada secara langsung, secara tersurat, secara aksi dan sebagainya. Karena kita di zaman digital melewat kanal YouTube ini. Ini kan bagian aspirasi kita juga. Bagian dari aspirasi masyarakat untuk menyampaikan seperti ini. Begitu juga dengan salah satu kenapa saya mengangkat fungsi tema ini juga berdampak terhadap masyarakat. Karena ke depan kan kita akan memilih nih calon pemimpin kita. Baik itu caleg, tingkat kabupaten, provinsi, bahkan DPRI, dan juga setelah itu kita pilpres, setelah itu kita pilkada lagi. Nah, ini kan menentukan hajat banyak, tapi mereka harus mengerti nih. Untuk 5 tahun ke depan kayak mana harapan masyarakat kita yang mengerti sistem pemerintahan, yang mengerti sistem pemerintahan secara nasional, baik itu daerah, provinsi dan sebagainya. Kita kembali ke pilkada lagi, Bang. Kembali ke pilkada. Selama ini yang menjadi hambatan fungsi pengawasan terkait pilkada dan pilkubri karena kita berbarengan, ada nggak pelanggaran-pelanggaran yang sangat fatal dilakukan oleh kandidat, Bang? Kalau untuk pilkada, saya bersentuhan dengan pilkada itu waktu tahun 2018 dulu ya. Waktu itu dia masih di pengawas pemilu kecamatan. Kalau pilkada ini kan memang banyak ruang informasi itu harus disterilkan gitu ya. Ruang informasi karena banyak berita-berita hoax. Misal ada mengandung isu-isu sara, terkait dengan sosok tertentu. Ya ada katakanlah kampanye hitam ya. Nah, ini barangkali yang paling riskan lah. Ya, yang paling riskan. Kita juga berharap memang momen pilkada ini silaturahmi tetap terjaga gitu kan. Itu yang paling penting. Kemudian di sisi lain lemahnya memang fungsi komunitas-komunitas yang terdidik itu dalam mensosialisasikan atau memberikan ruang kompetisi debat ide bagi para calon sehingga masyarakat tahu isi kepalanya semua. Iya, betul. Kita memang tidak ada, Bang. Mohon maaf lah, bukan apa. Seharusnya kan kalau kita bicara tentang pilkada, terlepas baik itu tidak bisa kita datangkan semua kandidat, tapi ada ruang diskusi bahwasanya
misal saya mendukung kandidat A, Ya. mendukung kandidat B, yuk ini gagasan yang Ya. akan adu argumen sehingga kayaknya ruang demokrasi terhadap calon pemimpin ke depan tersaji oleh masyarakat. Iya. Namun hari ini kan rata-rata kalau kita di daerah ini yang mengkampanyekan itu kan sifatnya kampanye aja, Bang. Iya. Kampanye dalam arti kandidat sendiri yang menyampaikan. Minim sekali ketika ada tim ses itu Iya. berargumen bahwasanya oh ini yang akan dilakukan. Begitu juga dengan kandidat yang lain dengan tim sesnya ini yang dilakukan. Kita nggak punya itu, Bang. Tidak ada isu produktif ya. Ya, Ya seharusnya memang kan dalam tim itu sudah membuat kajian yang disebut dengan visi misi. Ya kan, aspek-aspek mana yang mau mereka kembangkan, mereka tawarkan. Nah, itu didialogkan di tengah masyarakat. Artinya bukan hanya bisa disampaikan oleh calon, tapi juga tim Ya, yang itu. lain menjadi perpanjang itu. Jadi malah debat lintas tim juga lebih bagus sesungguhnya. Iya, itu kan lebih tersaji kan, Iya. tersaji secara ruang itu saya bilang ruh pesta demokrasinya kita itu bahwasanya oh ini sajian ketika si A calon bupati ini yang dilakukan atau si A calon gubernur ini yang dilakukan. Jadi sajian itu karena kita sistem pemerintahan demokrasi yang terbuka, masyarakat juga melek mengerti tujuan dan maksud. Ini kan bagian dari edukasi juga penyampaian kepada masyarakat. Ya kalau bicara beban biaya ini sangat murah, Bang. Ada cara penyampaiannya kan. Sekarang kan apa yang tak bisa kita manfaatkan melalui sosial media. Kalau menurut saya lebih besar biaya untuk menyampaikan visi misi itu dengan kampanye door to door, Bang. Iya. Kalau sifatnya Besar diskusi, biaya. lebih besar itu ketimbang dengan memanfaatkan dunia teknologi. Ya terlepas ada aturan KPU-nya, memang ini kampanye, masa kampanye dan sebagainya. Cuman kan lebih detail bahwasanya sosok itu ingin mencalonkan diri, bisa mendengar program atau apa yang diinginkan ke depan, masyarakat juga bisa melihat teknologi. Iya. Mungkin timbangan lain juga pola kampanye rasional yang berbasis intelektual, tawaran ide, gagasan itu memang belum begitu terkonek dengan masyarakat kita. Mungkin salah satu faktor penghambat juga. Sehingga memang pola kampanye turun langsung masuk ke ruang emosional itu. Ya. Ruang emosional mempengaruhi, maka pendekatan tokoh segala macam. Jadi kalau ini salah satu tantangan kita. Jadi makanya memang kita anggap kelompok masyarakat yang memang pendidikan menengah ke bawah. Oke lah. Kita yang menengah ke atas jangan sampai juga larut begitu. Kita harus ikut ambil tahu untuk menguji, terutama kampus. Hari ini kan untuk pemilu berdasarkan keputusan MK itu boleh kampanye di kampus, kampanye dalam konteks dialog uji gagasan tanpa alat peraga dan bahan kampanye. Nah, berarti gitu. mendatangkan calon lah. Ya, mendatangkan calon. Ya. Ini kan sebuah tren yang luar biasa. Jadi ketika orang mau mencalonkan diri, dia tidak hanya mengedepankan nafsu ingin berkuasa, akan tapi dia harus punya gagasan sebagai alternatif jawaban. Sebab menjadi pemimpin baik saja tidak cukup, tapi harus ngerti persoalan dan punya alternatif jawaban. Betul. Ini salah satu masukan juga bagi saya. Saya insya Allah lah kalau memang ini kedepannya ada yang dianggap narasumbernya lebih berkompeten, saya akan selalu mengundang teman-teman siapapun tim sesnya atau kandidatnya sekalian saya akan memberi ruang di kanal ini. Oke, Bang, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di lain waktu dengan tema yang beda, dengan permasalahan yang berbeda. Kita bisa bertemu lagi. Kita cari lebih fokus lagi. Ya, lebih fokus lagi, mungkin lebih dalam lagi. Ini mungkin secara global saja kita memberikan pemahaman terhadap masyarakat apa sih fungsi pengawasan untuk masyarakat terhadap pileg, pilkades dan pilkada. Saya rasa ini cukup bagus atau cukup baik dari penjelasan dari Abang. Saya terima kasih sekali kepada Bang Tamimi. Telah saya juga terima kasih sudah diundang. Menyampaikan gagasan, permasalahan, aturan dan pencerahan bagi kita semua, ya termasuk saya pribadi mengenai aturan-aturan mainnya seperti apa. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.